Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, kembali lagi. Sekarang kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah materi ini adalah materi terakhir di buku tema E. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Seperti biasa, di awal akan dijelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membuat buklet. Yang kedua, mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa disingkat MEA. Yang ketiga, mempraktikkan cara mengisi formulir ujian. Dan yang keempat, menjelaskan pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Yang pertama adalah buklet. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu wirausaha. Salah satunya adalah promosi yang dilakukan pemilik usaha. Promosi dapat dilakukan menggunakan reklame seperti iklan, poster, brosur, atau banner. Promosi dilakukan agar suatu produk dikenal secara luas oleh para pengguna calon produk. Promosi suatu barang juga dapat dilakukan dengan menyebarkan benda seperti buklet. Apa sih buklet itu? Buklet adalah buku kecil yang berisi informasi tentang sesuatu. Dalam buklet dapat berisi informasi atau penjelasan tentang suatu produk. Buklet dilengkapi keterangan produk, gambar atau foto produk, dan kadangkala harga produk tersebut. Buklet biasanya terdiri dari sampul, daftar isi, serta isi. Berikut adalah contoh dari buklet ya. Kamu sudah mempelajari mengenai MEA dan pengaruhnya pada ketenagakerjaan Indonesia di pembelajaran sebelumnya. MEA memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha Indonesia. Di sini akan dijelaskan manfaat MEA bagi pelaku usaha Indonesia. Yang pertama adalah membuka peluang besar untuk pengusaha Indonesia bekerja sama dengan pengusaha lain di kawasan ASEAN. Yang kedua, mempermudah pengusaha Indonesia untuk menjual produknya ke negara ASEAN. Yang ketiga, memudahkan Indonesia melakukan ekspor dan impor. Hal itu karena tidak adanya hambatan di proses bea dan cukai, sehingga produk menjadi lebih murah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas para pengusaha dalam negeri. Agar dapat bersaing dengan produk negara ASEAN yang lain, pengusaha harus selalu kreatif dalam menciptakan produk yang diminati pasar. Yang kelima, meningkatkan perekonomian negara, sehingga pemasukan negara bertambah. Dan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan semakin banyaknya usaha yang berkembang, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tercipta. Dalam menghadapi MEA, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh bangsa kita. Misalnya, kurangnya pendidikan sumber daya manusia, ketidaklengkapan prasarana yang membuat arus barang dan jasa terhambat, serta terbatasnya ketersediaan energi dalam bentuk siap pakai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi MEA. Strategi pemerintah dalam menghadapi MEA yang pertama adalah meningkatkan standar mutu pendidikan. Misalnya, dengan pengembangan kurikulum
serta meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pengajar. Peningkatan dalam bidang pendidikan akan memperbaiki mutu sumber daya manusia. Yang kedua, memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja di negara asing. Yang ketiga, meningkatkan UMKM atau yang disingkat usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang keempat, menyiapkan produk-produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. Mengisi formulir ujian. Sebelum ujian, biasanya siswa akan diberikan lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan ujian. Lembar jawaban tersebut berupa formulir. Oleh sebab itu, lembar jawaban tersebut seringkali disebut sebagai formulir ujian. Informasi yang diminta pada formulir ujian sedikit berbeda dengan informasi yang diminta pada formulir jenis lainnya. Seperti contohnya di bawah ini ya. Pada formulir ujian, informasi yang diminta oleh pembuat formulir antara lain identitas peserta ujian yang meliputi nama, tanggal lahir, nomor peserta, serta tanda tangan. Seiring berkembangnya teknologi, pembuatan formulir pun turut berkembang, termasuk formulir ujian. Pemanfaatan teknologi tersebut juga berdampak pada sistem pengisian formulir. Oleh sebab itu, untuk memperkenalkan sistem pengisian formulir yang baru serta mempermudah pengisian formulir untuk mengisinya, disajikanlah panduan pengisian formulir. Sekarang kamu bisa amati ya panduan atau petunjuk pengisian formulir ujian berikut. Pentingnya kerjasama untuk kemajuan wirausaha. Seorang pelaku wirausaha perlu memiliki sikap mau bekerja keras, pantang menyerah, percaya diri, dan bertanggung jawab. Selain itu, masih banyak faktor lain yang menentukan kesuksesan suatu wirausaha. Salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama dapat terjalin antara pemilik wirausaha dengan karyawan wirausaha tersebut. Kerjasama juga dapat terjalin antara beberapa orang yang mengelola satu wirausaha secara bersama-sama. Dalam mengelola usaha tersebut, para pemilik harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha agar maju. Dengan bekerja sama, para pemilik akan semakin mudah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Mereka juga dapat berbagi tugas. Contohnya, wirausaha yang dilakukan oleh seseorang dan keluarganya. Seseorang tersebut dapat membagi tugas pengelolaan usaha dengan anggota keluarga yang lain. Ada yang bertugas menyiapkan bahan baku kerajinan, membuat kerajinan, memasarkan produk, serta menghitung hasil keuntungan. Itulah sebabnya mengapa kerjasama sangat penting untuk dilakukan dalam merintis sebuah usaha. Dengan bekerja sama, kegiatan wirausaha akan terasa lebih ringan. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan halaman 96 dan halaman 101 ya. Jika memang tidak muat dikerjakan di buku tematiknya, boleh dikerjakan di buku tulis atau di selembar kertas. Tapi kalau di selembar kertas, silahkan di staples ya supaya tidak hilang. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat terima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi guru masing-masing ya. Wassalamualaikum.